Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Safitri, NIM 003. Pada video kali ini, kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai manajemen risiko bisnis. Untuk materi yang pertama, mengenai pengertian risiko bisnis sendiri akan saya sampaikan. Jadi, risiko bisnis sendiri adalah suatu peristiwa atau kejadian yang apabila terjadi maka dapat menghambat sasaran atau tujuan dari suatu unit usaha atau perusahaan. Kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri biasanya disebabkan oleh kerusakan mesin produksi dan juga terlambatnya proses pengiriman atau distribusi barang dari pemasok dan lain sebagainya. Sementara contoh kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal sendiri meliputi kompetisi global, kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, regulasi pemerintah, kenaikan upah buruh dan lain sebagainya. Resiko bisnis sendiri dapat menimpa semua elemen yang ada pada perusahaan, dari elemen yang tertinggi sampai dengan elemen yang terendah, misalnya dari dewan direksi sampai ke office boy. Sementara itu, menurut sifatnya sendiri, resiko bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu resiko bisnis murni dan juga resiko bisnis spekulatif. Untuk resiko bisnis murni sendiri contohnya yaitu resiko yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya. Sementara untuk resiko bisnis spekulatif sendiri, apabila terjadi maka kemungkinan dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama menguntungkan perusahaan ataupun kemungkinan lainnya merugikan perusahaan. Resiko spekulatif ini contoh dari resiko spekulatif sendiri contohnya disebabkan oleh investasi saham maupun valuta asing. Dari penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari resiko bisnis sendiri adalah suatu konsekuensi yang mungkin timbul atau harus ditanggung oleh suatu pemilik usaha atau perusahaan sebagai dampak dari adanya ketidakpastian yang muncul dari suatu unit usaha atau suatu peristiwa usaha, di mana konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak negatif tetapi juga bisa memunculkan konsekuensi positif. Contohnya tadi pada investasi valuta asing atau saham. Perkenalkan, nama saya Isma Nafiah, NIM 002. Ini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko bisnis. Penerapan manajemen risiko bisnis bagi perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya yang ruang lingkupnya terdiri atas beberapa cakupan. Yang pertama yaitu adanya pengawasan dari direksi dan dewan direksi. Direksi dan komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Selain itu, direksi dan komisaris harus memahami risiko yang dihadapi serta mengembangkan budaya risiko perusahaan. Yang kedua yaitu kecakupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Penetapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis perusahaan. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil, serta ketentuan dari otoritas atau praktik perusahaan yang sehat. Yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Perusahaan perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, perusahaan melalui satuan kerja manajemen risiko melakukan pemantauan tingkat atau
tingkat dan tren, serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen risiko bisnis. Perusahaan juga perlu memiliki sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Yang kelima yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian intern membantu perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta mengurangi risiko kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijal Ansori, NIM 005. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sektor-sektor bisnis dan risiko yang dihadapi. Untuk yang pertama, sektor bisnis pertanian dan perikanan. Dalam sektor bisnis perikanan, risiko yang pertama yang dihadapi adalah produk yang dimiliki mudah mengalami pembusukan dan cepat mengalami kadaluarsa. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menjual produk tersebut agar lebih tepat waktu. Yang kedua, jumlah yang dipanen disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen secara tepat sehingga tidak ada barang yang tersisa. Selanjutnya yang kedua, dalam sektor usaha bisnis perikanan, kita diharuskan memiliki tempat penyimpanan yang aman, bersih, dan nyaman guna membuat produk tersebut tetap terjaga. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memiliki lemari pendingin. Yang kedua, menjaga suhu produk selalu berada dalam kondisi yang stabil dan segar. Selanjutnya pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian sangat memiliki hubungan kuat dengan kondisi dan situasi cuaca. Kondisi ini mengakibatkan pada mundurnya musim tanam padi hingga periode musim kemarau. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, perusahaan beserta dengan masyarakat sekitar meminta dukungan kuat dari pemerintah agar bersedia menyediakan dan membangun suatu konsep agribisnis yang modern dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang maksimal. Selain itu, turunnya harga pupuk akan memberi pengaruh pada harga jual atau keuntungan yang diperoleh. Solusi yang tepat adalah perusahaan dapat melakukan dengan cara mempelajari secara baik tentang manajemen penghematan, yaitu konsep pupuk yang bersubsidi, atau membeli pupuk sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu pupuk dengan harga yang murah. Selanjutnya masuk pada sektor yang kedua, yaitu sektor bisnis peternakan. Adapun bentuk resiko yang akan dialami pada sektor ini adalah produk yang dihasilkan rentan terhadap penyakit, sehingga ini mampu memberi pengaruh pada penurunan penjualan. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, perusahaan harus selalu memberi ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan selalu ada. Selanjutnya masuk pada sektor yang ketiga, sektor bisnis minyak dan gas. Produk pada sektor bisnis ini mencakup minyak dan gas dengan segala jenisnya. Saat ini, ketergantungan minyak dan gas masih bersumber dari sumber daya alam, yaitu yang berasal dari dalam bumi. Adapun resiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, yang pertama, produk bahan tambang sangat tergantung pada kondisi alam, seperti migas, yaitu terjadi gempa yang dahsyat maka akan mengalami kerusakan yang hebat, seperti putusnya pipa gas. Selain itu, pada saat sumur migas yang lama telah habis, maka perusahaan harus secepatnya mencari sumur migas baru. Yang kedua, dibutuhkan waktu lama karena pada saat ditemukan, belum tentu sumur migas tersebut memiliki kandungan migas yang mencukupi atau layak dieksploitasi. Pada sektor keempat, yaitu sektor bisnis konstruksi. Bentuk sektor bisnis konstruksi bergerak dalam bidang pembangunan yang meliputi pembangunan gedung, pembangunan rumah, pembangunan sekolah,
rumah sakit, jalan, jembatan, dan sebagainya. Adapun bentuk yang akan dihadapi yang pertama adalah naik turunnya harga barang konstruksi, memberi pengaruh pada pengerjaan proyek yang dijalankan. Yang kedua, pengurusan izin bisa memakan waktu yang lama jika pada pengerjaan proyek-proyek tertentu. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pihak birokrat. Yang kedua, bila persoalan birokrasi dianggap sangat menyulitkan dan bersifat menghambat pengerjaan proyek yang akan dilaksanakan, maka pihak perusahaan dapat melaporkan kepada pihak yang terkait sebagai bentuk solusi dari masalah. Selanjutnya masuk pada sektor yang kelima, yaitu sektor bisnis makanan dan minuman. Bisnis makanan dan minuman saat ini berkembang dengan pesat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya bisnis ini adalah tingginya permintaan konsumen. Tentu ini disebabkan oleh faktor gaya hidup dan naiknya pendapatan masyarakat. Adapun resiko yang akan dialami pada sektor ini, yang pertama, produk yang diproduksi memiliki kadaluarsa. Yang kedua, produk yang dihasilkan sangat tergantung pada kondisi alam. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki cadangan yang mencukupi karena usia produk yang cukup singkat. Yang keempat, untuk makanan dalam kemasan sangat dipengaruhi oleh kualitas atau desain kemasan yang digunakan. Selanjutnya masuk pada sektor bisnis yang terakhir, yaitu sektor bisnis pabrik rokok. Adapun bentuk resiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah yang pertama, keluarnya undang-undang atau peraturan dan keputusan lainnya yang tidak memperbolehkan merokok di tempat-tempat tertentu, sehingga membatasi penjualan rokok. Yang kedua, penjelasan serta kampanye dari berbagai pihak dari pemerintah maupun LSM tentang budaya merokok bagi kesehatan. Yang ketiga, keluarnya fatwa MUI tentang bahaya dan haram merokok bagi umat muslim. Yang keempat, kampanye anti rokok serta bahaya yang timbul terus dilakukan termasuk oleh lembaga internasional seperti WHO dan organisasi dunia lainnya. Yang terakhir, rokok yang diedarkan harus memiliki cita rasa yang sesuai dengan daerah yang dipasarkan. Baik, saya Naila Nur Aini NIM 004. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang strategi manajemen risiko, di mana nanti strategi manajemen risiko sendiri itu nanti dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu yang pertama, nanti ada strategi manajemen untuk faktor promis, di mana strategi penyebaran risiko sebagai salah satu jawaban ketika kemungkinan risiko tidak dapat dihilangkan atau dikurangi risikonya. Untuk menghadapi persoalan seperti yang sudah saya bilang tadi, ada beberapa penyebaran risiko meliputi yang pertama ada risiko ditanggung oleh pemilik, lalu risiko juga akan ditanggung oleh penyedia asuransi, di mana kerugian manakah risiko yang terjadi, maka pemilik atau penanam modal tidak mengalami kerugian yang besar. Yang kedua ada strategi manajemen purchasing, di mana mungkin adanya beberapa faktor yang bisa menghambat tentang harga yang mungkin belum tepat ataupun juga pembayaran yang masih tertunda, sehingga kinerjanya kurang spesifik atau mungkin memenuhi target. Lalu untuk penetapan strategi kebijakan faktor risiko purchasing sendiri itu meliputi yang pertama memastikan secara benar sistem pembayaran kepada pemasok secara konsisten, lalu memperhatikan sistem pengecekan kualitas spesifikasi dari pemasok untuk menghindari risiko terhambatnya proses produksi. Ada juga menetapkan sistem penyimpanan secara benar dan juga pengangkutan pengiriman bahan baku tersebut. Dan juga yang terakhir, menggunakan metode pembelian dan pengantaran dengan biaya yang lebih efisien, sehingga tidak menghambat pengeluaran atau pemasukan perusahaan tersebut.
Yang terakhir, ada strategi manajemen untuk faktor polis atau kebijakan yang harus diambil oleh suatu perusahaan. Kebijakan dari perusahaan tersebut bisa seperti pengambilan klien atau pekerja oleh perusahaan lain, dan juga ada resiko kebijakan dalam penggunaan standar untuk meyakinkan kualitas dari suatu produk tersebut. Misalnya pada segi pembuatannya dalam perusahaan, dilihat dari mungkin kesehatan para pegawainya, lalu perusahaan memberikan kebijakan bahwa pegawai di situ tidak boleh seperti merokok untuk menjaga kualitas produk tersebut dan juga menjaga kesehatan pegawainya. Jika nanti pegawainya sehat, otomatis kerjanya maksimal, suatu produk yang dihasilkan juga akan maksimal dan memenuhi target. Kalau menurut saya, strategi manajemen untuk faktor polis atau kebijakan suatu perusahaan sendiri itu bisa membuat kedisiplinan dan juga kinerja waktunya lebih teratur, bisa memenuhi target sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.